Sekarang kita mau review salah satu film Korea Selatan terbaru nih. Tapi pemainnya ada orang Indonesia. Siapa? Siapakah dia? Pasti kalian udah tahu lah ya. Ada Joe Taslim di film ini. Gila, dahsyat sekali ya. The Swordsman. Bener banget. Ini cerita tentang para jagoan pedang ya. Di zaman Korea Selatan tahun berapa tuh? 1600-an. Jadi Joe Taslim kayaknya diem-diem gitu lah ya, syuting. Udah lama syutingnya, 3 tahun yang lalu ya? Iya, tapi baru rilis tahun ini ya. Iya, Gila. karena ada sedikit masalah. Gokil, gokil ya. Nggak apa-apa Aku lah. udah kayak Joe Taslim belum? Pendekar ya kamu. Pendekar siluman ular. Jagoan kita ya, si Taeyul ya namanya. Dia ini pendekar pedang yang lagi bersembunyi di dalam hutan. Begitu. Dan dia punya anak namanya Taeok. Sang penjahat utamanya adalah Guru Tai ya. Aku. Yang diperankan oleh Jota. Bener banget. Lagi-lagi di film asing ya, dia selalu jadi penjahat. Kalau di Fast and Furious jadi penjahat. Di Star Trek jadi penjahat. Dan di sini jadi penjahat juga ya. Tapi kan di itu enggak, The Raid. Iya, itu The Raid kan bukan film asing. Itu kan film Indonesia. Aktingnya udah jelas. Sama gimana ya, Joe Taslim itu tuh aku nggak nyangka dia bakalan ngomong banyak banget di film ini gitu. Banget. Aku pikir tuh dia kayak cuman kayak si Iko Uwais di film Hollywood kan ngomongnya dikit ya. Di sini tuh dia ngomong bahasa Korea panjang-panjang. Bener banget. Dan katanya tuh dia bukan Korea yang zaman sekarang, jadi Korea yang zaman dulu tuh beda. Iya, bahasa lampau gitu lah ya. Iya, bahasa 1600-an lah, aku nggak ngerti. Dia kan syuting 3 bulanan, dia latihan kemana-mana bawa buku, dengerin audionya. Terus sampai dia ngelindur bahasa Korea. Gila itu sumpah. Dan itu emang keren banget, nggak kelihatan kalau dia kaku. Iya bener. Ya, luwes ya. Luwes banget ngomongnya. Luwes, Gila. Aku pikir Joe Taslim pas pertama nongol cuman dengan tatapan sangar. Terus, dikirain aku cuman gitu doang. Ya, itu Jepang ya. ya pokoknya dikirain bakal gitu-gitu doang ya. Terus ternyata gila. Ngobrol, terus ngobrolannya tuh ini lagi analogi gitu lah. Kamu tahu apa itu anjing liar? Gitu lah. Tapi bagus ya emang Joe Taslim ya. Kelihatan banget gitu ya. Dan dia emang cocok sih. Entah kenapa jadi penjahat tuh selalu cocok deh. Wajah ya kali? Jadi mukanya wajahnya tajam-tajam gitu kali ya? Jadi kayak matanya tuh kayak gitu. Kayak senyuman tuh senyuman licik gitu loh. Kan di sini tuh banyak momen-momen gitu. Soalnya banyak angle-angle yang kayak close up gitu. Kayak ekspresinya si Joe Taslim gitu. Jadi kayak saya penjahat. Dan dia punya anak buah 3. Nah, itu juga seru ya. Maksudnya anak buahnya di sini juga cukup lihai gitu. Bukan cuman yang kayak kacung-kacung, ya siap gitu terus mati aja. Enggak juga gitu. Ternyata emang oke semua berantemnya gitu sih. Kayak anak buahnya Thanos ya? Iya, kayak anak buahnya Thanos. Kayak berantem sama yang bodyguard-nya 3 itu, bodyguard Joe Taslim itu aku suka. Sama yang pas inilah yang ngelawan tentara-tentara yang banyak itu, yang melingkar itu, yang kameranya tuh kayak, keren di situ aku suka. Bener-bener. Koreografinya menarik sih ya, dan kayak ada adegan yang bener-bener kayak mungkin ngeliatin si Taeyul ini cepet banget gitu, pakai pedang sampai kayak sengaja nggak diliatin gitu loh. Jadi kayak udah dia cuman gini doang, cet gitu langsung di frame-nya tuh cerot gitu potong gitu ya. Gila itu oke sih, prop-nya oke banget gitu. Pedang-pedang yang dipakai tuh semua kayak punya ciri sendiri-sendiri ya kan. Yang aku suka tuh pedang-pedangnya. Iya benar. Ada yang kayak garpu Abang Soma ya. Sialan. Jadi tengahnya tuh bolong. Itu tengahnya bolong gitu. Bagus. Dan ada adegan yang ngeliatin efek pedangnya digituin tuh gimana gitu ya. Itu jadi kayak bukan cuman biar kelihatan sangar gitu pedangnya ya. Bagus tuh pedangnya. Kayak senjatanya Joe Taslim juga bagus tuh. Maksudnya pedangnya ada 2 gitu kan. Yang satu kayak pisau pendek gitu. Yang satu pedang gitu. Jadi kayak semuanya punya senjata masing-masing yang kayak menarik aja gitu, unik. Jadi bukan pedang-pedang yang biasa gitu. Bener. Kalau pedang kayak gitu diasah nggak sih? Ya iyalah gitu. Oh diasah ya? Emang tajam sendiri pedang. Ya aku pikir. Cuman ya kalau dari segi cerita sih kata aku ya sebenarnya sederhana. Cuman aku ngerasa emang di beberapa bagian itu kayak kurang mengalir aja gitu ceritanya. Apalagi pas bagian si Taeyul belum ketemu sama si sama si Guru Tai. Lagi cerita mereka juga loncat ke cerita tentang kerajaannya si Ming itu kan, yang kayak raja-rajanya lagi mikirin, aduh gimana nih gue ditindas sama ini gitu ya. Terus gimana caranya biar kita kabur dan lain-lain kayak gitu, dan nggak mau ngasih budak gitu. Di bagian situ aku ngerasa kayak terlalu loncat-loncat aja gitu, kayak wih gila ini mau nyeritainnya intinya sebenarnya
anaknya Taeyul nanti diculik gitu ya. Tapi kayak intrik-intrik politiknya tuh kayak ada dikit, tapi sebenarnya nggak begitu vital juga sih kalau kata aku. Kan ada karakter cewek yang bisa ngobatin itu. Nah itu kan dibilang, oh kamu pendekar belati ya? Iya. Tapi itu sama sekali nggak dikasih unjuk dia jago. Bahkan pas ngelawan anak buahnya si Joe Taslim itu, kalah sebentar dong dia. Kayak cuman kalah gitu. Iya. Jadi kayak aku, apaan sih gitu. Untungnya di akhir-akhir dia tuh ada performanya di sini. Tapi ngobatin mata, bukan belati. Selirnya Joe Taslim. Iya, itu heran. Aku juga, kenapa Joe Taslim punya selir bule di Korea? Iya, dan nggak ada gunanya nggak sih? Kayak nggak ngomong sama sekali, sekalinya ngomong cuma satu kata sepanjang film. Apa itu? Inu. Artinya, baiklah. Aku sampai, oke. Terus matinya gitu doang lagi. Cepat, kamu ambil anak itu. Inu. Sama beberapa flashback juga kata aku kayak ada yang kurang berguna sih buat plotnya gitu. Kayak flashbacknya si Taeyul ini yang pas dia ternyata dulu pernah berhadapan dengan Joe Taslim dan lain-lain ya. Itu tuh kayak WTF gitu, anjir buat apa ada di situ, anjir secara di akhir nggak pernah digubris lagi gitu ya. Sementara kalau flashback yang lain oke lah, maksudnya kalau yang di awal mah bukan flashback ya, emang dia cerita awalnya mudanya kayak gitu kan, melindungi kerajaan. Terus sampai akhirnya matanya sakit juga. Itu kan jelas gitu kalau yang kayak gitu. Cuman flashback lain tuh kayak, hah apaan sih gitu ya, mau ngapain sih, itu kata aku yang bikin ceritanya jadi kayak kurang mengalir aja gitu. Sebenarnya bisa lebih rapi sih ini gitu sih plotnya. Cuman di beberapa part kayak ada yang loncat-loncat lah, itu ngomongin kerajaan lah, ngomongin politik lah. Aku sih yang paling memorable buat aku yang si Taeyul berantem ngelawan tentara yang banyak itu di situ. Ya. Itu tentaranya asli loh, pakai senapan cuy, gila. Dibuat kayak seamless ya, kayak nggak ada cut ya. Cuman ya maksudnya menarik aja, dia treatmentnya digituin gitu. Yang bodyguardnya si Guru Tai ngelawan si cewek yang jago ngobatin sama anak buahnya gitu, mereka pakai pedang, terus dia ngelawannya nggak pakai pedang sama sekali, dan gila. Dan itu tau nggak nih okay banget. Aku sebagai perempuan ya, jadi ngelihat gini loh, itu ruangannya tuh bersih dan rapi ya. Aku, aduh hancur deh nih rumah aku udah gitu, ternyata enggak dong. Ya kayak rapi tetap karena saking gampangnya dia ngalahin. Nggak pakai pedang, cuy, tangan kosong gitu, cuman pendekar belati loh. Pas si Taeyul pertama kali berantem sama mereka, itu cuma pakai tongkat, bukan tongkat, itu tuh sarung pedangnya, cuman aku pikir itu tongkat hansip tau. Mirip tau. Ada giniannya. Pak, cuman pakai tongkatnya doang gitu, anjay. Keren. Itu keren sih, maksudnya itu perkenalan karakter yang cukup oke gitu, mematikan dia ini gitu. Dan dia terakhir tentu aja pas dia berantem lawan Joe Taslim lah ya. Walaupun kata aku kurang panjang ya berantemnya ya. Harusnya ada kayak 2 bagian gitu loh dia berantem sama Jota tuh ya. Jadi kayak yang pertama tuh kayak ke cut dulu gimana gitu, nanti baru diterusin lagi di akhir. Itu kan kayaknya bisa lebih oke gitu. Di sini tuh jadi kayak bener-bener di terakhir banget gitu. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa juga sih. Dan Joe Taslim oke juga ternyata main pedangnya ya. Tapi kalau mau kita kasih skor untuk The Swordsman, aku kasih 7,5 gelang. Asik, 7,5 gelang ya. Kayaknya emang pas lah 7,5 ya. Dari segi cerita, walaupun aku ngerasa emang kayak ceritanya kurang mengalir gitu ya, plotnya masih kayak bertele-tele di tengah, tapi setidaknya actionnya membayar itu semua lah. Maksudnya dari segi aksi, koreografi, adu pedang, berantem, semuanya dapet lah gitu ya. Cobain nonton The Swordsman, ada di bioskop, dan ada Joe Taslim buat kalian yang kangen lihat Joe Taslim berantem, tapi pakai pedang sekarang lebih gila lagi, harus nonton banget sih ini Swordsman ya. Ngelihat opa. Iya, opa. Ajusi. Ajusi Taslim. Kalau udah ada yang nonton The Swordsman, komen juga menurut kalian gimana filmnya? Apakah kalian suka sama adegan-adegan brutal berantem pedang-pedangan di sini? Jangan lupa apa aja? Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram Cinecrip. Dan juga beli kaosnya Cinecrip ya, masih ada di deskripsi linknya, diklik saja. Dan seperti biasa, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.